Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Mari kita bersama-sama mau memuji, mau menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Dan Tuhan Yesus begitu baiknya sampai sekarang, sampai saat ini kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan begitu merencanakan yang indah dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Allah. Mari kita mulai pujian ini dengan indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Rencana-Mu Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu.
ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Enggak, kami mau datang bersama-sama Tuhan, mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Amat terlebih untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pimpin Tuhan ibadah pada sore ini dari awal pertengahan sampai selesainya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai kebaktian pada sore ini. Haleluya, amin. Ya, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah mengecewakan ya. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya kita berkemenangan. Mari kita sambung pujian dengan Dialah Yehova. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Sekali lagi, aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Yehova Shalom, Raja damai. Yehova Shalom, Raja damai. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita mau menerima kebenaran supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau menjalani seturut dengan firman-Nya. Mari kita sambung dengan nyanyian Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama
sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan. Dan wajah-Mu, dan indah wajah-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Lewat ibadah raya keluarga besar GPD Immanuel Pekalongan Batang, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semuanya. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan Tuhan online ini Tuhan, ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar boleh Tuhan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Bahkan kuasa kegelapan iblis setan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami satukan hati di dalam nama Yesus. Iblis enyah, bahkan Yesus ada di tengah-tengah persekutuan kami pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ibadah online pada sore hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan.
Karenanya firman Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan, Yesus sendiri yang mampu memberikan kita kekuatan. Sebabnya pada sore hari ini firman Tuhan, tema hormat kagum terhadap Tuhan, ada ketentraman dan perlindungan. Amin. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 26, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, biarlah kita menghormati akan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Di dalam ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita melihat ada dua ayat ini di dalam tema kita. Kita menghormati, kita mau kagum terhadap Tuhan. Ada ketentraman dan perlindungan. Amin. Takut akan Tuhan ada jaminan keamanan yang kudus dan ketenangan di dalamnya terdapat ketentraman yang besar. Sumber kehidupan menghasilkan kesenangan dan kepuasan bagi jiwa saya dan saudara. Tuhan adalah sumber air hidup, jaminan hidup yang kekal, terhindar dari jerat maut supaya tidak terjerat di dalamnya. Karena kita ada di dalam Tuhan. Karena kita sebagai gereja Tuhan ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu sebabnya kita akan terhindar dari jerat maut supaya kita tidak terjerat di dalamnya. Amin. Di dalam Amsal ini mengajak membaca, merenungkan kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Sebab itu prinsip dasar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi prinsip dasar kebijaksanaan yang patut dikejar dan dilakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Amin. Kita harus patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Lakukan akan firman Tuhan. Kita akan lakukan setiap saat dan setiap waktu. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, ia menjadi selamat. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada ketentraman. Ketentraman di sini aman, nyaman kalau kita ada di dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari menjadi selamat. Amin. Kita ada ketentraman, ada keamanan, ada keamanan nyaman kalau kita mau bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan di dalam Mazmur 9 ayat 10 katakan ada perlindungan, penjagaan, di mana demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penjagaan Tuhan, kita nyaman karena kita ada di tangan Tuhan. Ada ketentraman kalau kita melihat situasi, keadaan di hari-hari ini. Mungkin kita merasa tidak tentram, mungkin kita merasa takut, merasa khawatir di hari-hari ini. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Amin. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Ada ketentraman, ada kedamaian, ada sukacita yang kita alami, saudara-saudara. Tuhan adalah pencipta dan penguasa waktu. Oleh sebab itu manusia perlu memakai waktu yang ada dengan bijaksana, dengan sebaik mungkin, saudara. Artinya waktu yang Tuhan berikan hendaknya dipakai untuk menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat jahat. Itu sebabnya waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, tentu kita mau pergunakan sebaik-baiknya. Kita mau lakukan akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita malas, jangan kita meninggalkan peribadatan, jangan kita meninggalkan persekutuan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kita membuat satu mesbah doa, kita membuat satu menara doa. Karena kalau kita sebagai gereja Tuhan, keluarga demi keluarga di rumah menyaksikan tayangan ini, biarlah kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi situasi, menghadapi COVID-19 ini secara manusia. Kita tidak kuat, kita tidak mampu menghadapi ini. Kita mau berlindung hanya kepada Tuhan. Amin. Kita mau berlindung kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita. Hanya nama Yesus. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini selain nama Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Maka dalam keadaan sakit kita mau minta perlindungan dari Tuhan. Jangan kita mau berlindung kepada manusia, tetapi kita mau berlindung kepada Tuhan. Amin. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat pengungsian kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentu Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Dia datang ke dalam dunia. Hubungan Allah dengan manusia terputus karena dosa, karena pelanggaran umat manusia. Maka Yesus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan saya dan saudara. Dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kristus tidak berhenti berkarya. Kristus Yesus tidak pernah berhenti bekerja selama Yesus ada di dalam dunia ini. Selama 3,5 tahun Dia bekerja. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyembuhkan banyak orang. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa Dia nyatakan kuasanya kepada murid-muridnya. Itu sebabnya kehidupan seseorang Kristen adalah kehidupan yang dimulai dari Allah. Amin. Kehidupan seperti ini hanya dapat dinikmati dan dijalani dalam anugerah Tuhan. Amin. Hanya anugerah Tuhan, hanya kasih Tuhan yang sanggup menolong kita, saudara-saudara. Jangan kita menunda-nunda waktu yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Menunda sesuatu yang seharusnya kita kerjakan sama artinya menunda karya Tuhan, saudara-saudara. Perubahan Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Karya Tuhan Dia sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dia rela berkorban untuk saya dan saudara. Dia boleh mati, bahkan Dia bangkit. Dia menjadi pemenang, saudara-saudara. Itu sebabnya kita mau lakukan akan tugas, akan panggilan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Kita sebagai gereja Tuhan, apa yang kita akan kerjakan di hari-hari ini? Tentu kita mau setia kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Sebagai ciptaan Allah yang baru, kita dipanggil dan diperlengkapi untuk apa? Mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara menggunakan setiap kesempatan untuk kepentingan perkembangan kerajaan Allah. Sebabnya kita diciptakan melalui Yesus Kristus, ciptaan baru. Kita dipanggil, kita diperlengkapi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Selagi masih siang kita bekerja, saudara-saudara. Kita melakukan akan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah malam kita tidak bisa bekerja. Tentu hari-hari ini kita terus tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan
kerohanian kita kepada Tuhan. Kita mulai memperlengkapi hidup saya dan saudara. Kita memperlengkapi saudara-saudara supaya kehidupan kita lengkap saudara-saudara. Kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan, kita akan disempurnakan saudara-saudara. Apabila kita tekun akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu, setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Jangan kita lemah, jangan kita tinggalkan persekutuan, tetapi kita terus tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti Tuhan mau kita mau hidup di dalamnya. Amin. Kita ini ada buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Amin. Kita mau melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita mau hidup di dalamnya. Tuhan Yesus mau supaya kita, gereja Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Di tengah-tengah suasana di hari-hari ini menakutkan, kita mau hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita mau hidup di dalamnya karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang kita akan balas semua kebaikan Tuhan? Selain kita mau persembahkan hidup saya dan saudara kepada Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan, hidup dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Jangan tinggalkan peribadatan. Di suasana di hari-hari ini kita melihat fakta, di mana kita akan lari saudara-saudara, di mana kita akan berlindung. Hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Hanya kepada Yesus Kristus kita dapat berlindung saudara-saudara. Kita mau berlindung kepada siapa di hari-hari ini? Tetapi hanya Yesus perlindungan kita. Hanya Yesus perlindungan saya dan saudara. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti tiap-tiap manusia, tiap-tiap kita sebagai manusia ciptaan yang mulia, kepunyaan Allah saudara-saudara. Kita adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi. Hari-hari ini kita akan diperlengkapi. Ada yang rusak, ada yang sudah tidak baik, kita mulai diperlengkapi saudara-saudara. Bagaimana cara kita mau diperlengkapi? Melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik saudara-saudara. Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saudara-saudara. Amin. Kita mau lakukan tugas panggilan kita. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan saudara-saudara untuk menjadi perabot yang mulia, untuk menjadi anak Tuhan yang mulia, anak Tuhan yang berkualitas, saudara-saudara. Tuhan tidak mau anak-anaknya tidak berkualitas. Tuhan mau gerejanya, gereja yang akan disempurnakan, gereja yang akan dibawa ke satu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat gerejanya. Tentu kita mau berbuat baik, amin. Kita mau berbuat baik di hari-hari ini. Amin. Kalau kita mau berbuat baik, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan. Tentu kita melihat virus corona ini merajalela di permukaan bumi ini saudara-saudara. Tentu kita mungkin rasa takut, tetapi hanya Yesus. Kita mau berlari kepada Yesus Kristus. Kita mau berlari kepada Dia yang empunya surga. Dia mempersiapkan kita sebagai gereja Tuhan yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah,
Jangan takut, jangan khawatir di hari-hari ini. Kita mau takut akan Tuhan. Kita mau lakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Setialah kepada Tuhan. Selagi kita masih ada, selagi kita masih bernafas, kita mau kerjakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Tetapi kita mau berharap sungguh kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara, ayat pokok kita tadi saudara, dalam tema hormat. Kita mau hormat, kita mau kagum terhadap Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah menyelamatkan kita, bahkan yang sudah membebaskan kita, bahkan Dia akan menyediakan tempat buat saya dan saudara, yaitu surga kekal buat selama-lamanya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Kita mau takut akan Tuhan. Kita mau takut akan Tuhan. Ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan hanyalah Yesus Kristus. Satu-satunya di dalam dunia ini yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dia boleh berkorban, mati di kayu salib, bahkan Dia bangkit, bahkan Dia naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudus, penolong buat gerejanya. Amin. Dan satu kali kelak Dia akan kembali menjemput gerejanya. Dia membawa kita kepada surga kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan mendorong iman percaya kita ini semakin kita giat di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berlari kepada Tuhan. Kita mau berlari kepada Yesus. Haleluya, Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Amin, haleluya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kita nyanyikan satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kami bisa lari kepada Engkau Yesus.
Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Lewat ibadah raya keluarga besar GPD Immanuel Pekalongan Batang, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Allah datang pada malam ini. Kami menghormat, kagum kepada Tuhan. Bahkan ada ketentraman, ada perlindungan bagi anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarga Immanuel yang sudah mendengar firman Tuhan pada malam ini. Biar kami boleh kembali disegarkan, kembali dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan dalam keadaan sakit disembuhkan. Apa yang menjadi rencana-rencana kami Tuhan, biarlah Tuhan tolong, Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah kami pada malam ini. Kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Betapa baik Tuhan di dalam kehidupan kami, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah suami, istri, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, pekerjaan Tuhan di bangsa, di kota kami, di tempat ini, bahkan pemerintah kami Tuhan berkati, bahkan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami Tuhan COVID Corona Tuhan, mereka Tuhan tergeletak tidak berdaya Tuhan. Kami terus minta kepada Tuhan, kami minta Tuhan pertolongan dari Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sejahtera Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini. Besok Maranatha, Tuhan kembali jemput kami saleh-salehnya, jumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah raya keluarga besar GPD Immanuel, ibadah online Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.